Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks eksplanasi. Untuk sekarang kita membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Struktur yang ketiga adalah interpretasi. Di sini berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Oke, itulah yang disebut dengan struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contoh, kata kerja materialnya adalah menari. Itu kan bisa dilihat. Membaca, ya aktivitas nyatanya terlihat. Menulis, itu semua. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kata kerja material. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua adalah kata kerja relasional. Kata kerja relasional lebih menekankan pada verba atau kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Nah, karena ini penghubung antara subjek dan pelengkap, maka kalimat yang mengandung verba relasional atau kata kerja relasional harus memiliki pelengkap. Jika tidak memiliki pelengkap, maka kalimatnya akan rancu. Dalam strukturnya, misalnya kayak gini, subjek ditambah kata kerja relasional ditambah pelengkap. Ya, contohnya kalimatnya seperti ini. Kakak merupakan anak tertua. Dalam kalimat tersebut, kakak sebagai objek merupakan sebagai kata kerja relasional dan anak tertua merupakan pelengkap yang harus ada. Contoh lagi, ayah memiliki sawah seluas 4 hektar. Ayah di sana berperan sebagai subjek. Memiliki berperan sebagai kata kerja relasional dan sawah di sana sebagai pelengkap. Nah, di sana maka disebut perlunya ada pelengkap. Kalau masih belum ada pelengkap, maka kalimatnya akan rancu. Seperti tadi, ayah memiliki apa? Belum jelas. Contoh selanjutnya, Valentino Rossi menduduki peringkat 2 klasemen MotoGP internasional. Subjeknya di situ adalah Valentino Rossi. Kata kerja relasionalnya adalah menduduki dan pelengkapnya adalah peringkat 2 klasemen MotoGP internasional. Nah, itu kalian bisa lanjutkan dibaca selanjutnya tentang contoh-contohnya agar lebih jelas lagi. Oke, selanjutnya ciri kebahasan selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Penandanya adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain.
kebahasaan yang selanjutnya dari teks eksplanasi yaitu konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Di sini penandanya kalimat seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Itu adalah konjungsi kronologis. Kemudian kebahasaan teks eksplanasi yang selanjutnya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang si subjeknya itu dikenai pekerjaan. Ya. Jadi pada intinya kalimat pasif itu si subjeknya yang dikenai pekerjaan. Biasanya diawali dengan imbuhan di. Ya, kebalikan dari yang aktif. Kalau aktif diawali dengan me, kalau pasif diawali dengan di imbuhannya. Misalnya, kalau aktif memakan, kalau pasifnya dimakan. Demikian. Oke, itulah untuk perjumpaan kita kali ini mengenai struktur teks eksplanasi dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Demikian pembahasan kali ini. Selanjutnya coba kalian baca kembali teks eksplanasi yang berjudul Demonstrasi Massa di buku itu halaman 66. Di buku yang berjudul Demonstrasi Massa. Kemudian oleh kalian tentukan strukturnya, ya, paragraf berapa sampai ke berapa itu struktur apa, sampai yang ketiga interpretasi yang mana. Kemudian temukan oleh kalian ciri kebahasaannya dari teks eksplanasi tersebut. Temukan oleh kalian kata kerja material, kata kerja relasional, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan kalimat pasif. Temukan kalian masing-masing minimal 3 dari kebahasaan itu. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya silahkan lakukan latihan tersebut untuk memperdalam kemampuan kalian dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya.